Dari guru untuk siswanya, karya Agus Purnomo. Kamu ingatkanku pada diriku ketika aku sangat muda dahulu, penuh semangat melompat-lompat, tak kenal lelah. Kamu hebat, anakku, tak jauh beda dengan diriku. Tiada halangan kan hentikan, tiada rintangan kan lemahkan. Jadilah hebat melebihiku, tapi ingat ini anakku, lepaskanlah segala beban yang tak berguna. Melangkahlah bukan untuk masa remaja saja. Jadilah manusia yang seutuhnya belajar sepanjang masa. Terima kasih anak-anak. Baik, bagaimana kabar kalian anak-anak? Sehat semuanya? Sehat, Pak. Google Classroom ya, di LKPD, kemudian link dan sebagainya untuk presensi dan sebagainya. Kemudian juga Pak Henry ingin mengecek kesiapan kalian. Apakah sudah siap anak-anak untuk pelajaran hari ini? Sudah, Pak. Dan Pak Henry juga akan mengingatkan ya aturan main kita dalam berdaring di dunia maya, kemudian dalam diskusi. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Kita mulai dengan berdoa. Tadi ya, lagi-lagi Mas Anton sudah sangat rajin sekali masuk di unit ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pak Henry juga mengingatkan apa kalian sekarang masih mematuhi 5M. Anak-anak, masih atau tidak? Masih, Pak. Anak-anak masih ingat ya, ini ada beberapa tokoh pujangga, sastrawan ya. Semoga ini tetap masih memotivasi kalian untuk menjadi tokoh-tokoh hebat. Pelajaran hari ini adalah kompetensi dasarnya adalah 4.7, yaitu menyimpulkan unsur-unsur pembangun dan makna teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Kemudian ada 2 tujuan. Ya, tujuan itu nanti akan kita capai dengan cara apa? Dengan cara berdiskusi. Ini akan mengingatkan pembelajaran minggu yang kemarin. Ya. Nah, masih ingat nggak anak-anak apa itu puisi? Saya, Pak. Puisi yaitu ragam sastra yang terkait irama, marta, dan rima, serta terikat bait dan larik. Mungkin saya bisa mengingatkan kembali. Ada 2 teks puisi ya. Kadangkala anak-anak lupa kalau disusun seperti ini semua akan disebut puisi. Tapi ini mana yang puisi ya? Bentuknya rapi, Pak. Ya, oke, bentuknya rapi. Ya, biasanya 4 baris ya. Ya jelas ya. Ya, perhatikan dengan cermat. Nanti kita diskusikan, temukan apa isi dari teks puisi tersebut. Dengan puisi anak sampai senja umurku nanti. Dengan puisi aku bercinta terbatas cakrawala. Aku mengenang kejadian yang akan datang. Kalian sudah mencermati puisi tadi ya. Nah, silahkan Mas Anton bisa koordinasi dengan kelompoknya, kemudian Mas Binar juga berkoordinasi ya. Nanti hasilnya ya, akan saya tulis di sini ya, hasil dari kelompok ya, untuk mengkomunikasikan, saling melengkapi, nanti saling menanggapi.
apakah kelompok 1 sudah bisa menulis analisisnya? Dengan puisi, aku bisa bernyanyi sampai akhir hidupku. Dan puisi, aku bercinta. Dengan puisi, aku dapat mengenal. Silahkan kelompok 2 untuk dibacakan hasilnya, Mas Winar, atau mungkin ada yang mewakili yang lain. Yang menurut kami isinya adalah seseorang yang menggunakan puisi sebagai tempat pelampiasan dan bercerita tentang pengalaman hidupnya, Pak. Silahkan kelompok 3 untuk membacakan, ya Mbak Aurel, apa isi dari puisi tadi. Pelan-pelan Mbak Aurel. Isi puisi mengungkapkan tentang perasaan dan kisah hidupnya melalui puisi. Sudah cukup? Ya. Dari kelompok 4, silahkan. Ungkapan penulis yang meminta izin untuk berdoa melalui puisi agar kehidupan yang mendatang lebih baik. Kan, apa ini yang mau nambahi? Saya nggak mau, ya tapi nggak mau nambahin Pak. Oh ya, gimana Mbak Aurel? Kalau menurut saya puisi ini tuh nggak ke minta izin gitu. Tidak minta izin. Ya, terus apa? Ya. Nanti Mbak Erin bisa menanggapi. Tapi apa? Tapi dia tuh kayak lebih menceritakan kalau hidupnya itu lewat dia ceritakan gitu melalui puisi-puisinya. Jadi dia menceritakan tentang cintanya melalui puisi, tentang kehidupannya melalui puisi, masalah-masalahnya melalui puisi, gitu Pak. Kalau menurut saya. Baik sekali. Ya, terima kasih Mbak Aurel. Ya, mungkin dari Mbak Ferin bisa menanggapi dari pendapatnya Mbak Aurel. Ya, ini sudah mulai ada dialog. Terima kasih. Ya, tidak izin gitu Mbak Ferin. Tapi ini menurut Mbak Aurel itu sini tuh tempat untuk mencurahkan segala pengalaman hidupnya seperti itu. Baik, mari anak-anak, dari 4 kelompok yang disampaikan ini kita simpulkan dari 4 kelompok. Pak Henry mengingatkan ya, hasil dari diskusi kalian sekali lagi dikirim di Classroom nanti ya. Nanti mungkin bisa dimusyawarahkan lagi ya untuk saling melengkapi dan seterusnya. Nah, saya mohon salah satu bisa menyimpulkan diskusi penganalisis puisi. Apa yang bisa dari pendapat kelompok-kelompok tadi. Inti dari puisi tersebut adalah kemanusiaan yang dibatasi oleh keadaan zaman yang semakin memburuk. Keadaan zaman yang semakin memburuk. Sudah cukup. Diskusi yang kedua yaitu menyimpulkan puisi. Ada 4 bait puisi. Silahkan anak untuk yang masing-masing ya. Kalian ini sudah saya kirim di LKPD. Ini harusnya memang kalian sekarang tinggal berpresentasi.
Silahkan kelompok 1 bisa membacakan dengan cepat. Sekarang dibacakan dulu aja. Silahkan hasilnya Mas Anton dibacakan. Menggambarkan seorang ibu agar anak-anaknya bisa memiliki pengetahuan yang luas. Ya. Yang bait 1 ya Mas Anton ya. Kelompok 1 hanya bait 1 kan? Ya. Isinya tadi kurang lebih menggambarkan seorang ibu yang apa? Memberikan kesempatan anaknya untuk Agar anak-anaknya bisa memiliki wawasan yang luas. kelompok 2 sekarang. Silakan Mas Binar. Isinya ibu masih memotivasi sang anak agar terjun ke dalam kehidupan bermasyarakat yang sebenarnya, yang ibarat di lautan lepas. Anak perlu berjuang meski terombang-ambing diperlukan ombak. Selama anak masih muda dan masih banyak waktu untuk merantau mencari sebelum anak menginjak usia tua sehingga menyesal di kemudian hari karena masa muda, kurang ilmu dan pengalaman. Baik, kelompok 3. Silahkan. Jika anak telah banyak pengalaman dan berhasil mencapai cita-citanya, sudah waktunya sang anak untuk kembali ke kampung halamannya. Saat sang anak sudah cukup ilmu dan mampu memimpin dirinya sendiri, serta dibutuhkan banyak orang atau sukses hidupnya, maka tiba waktunya bagi sang anak untuk kembali dan berbakti dan senantiasa mendoakannya. Sekarang kelompok 4. Silahkan. Silahkan Mbak Ferin. Bait 4 yaitu seorang ibu yang mempersilahkan anaknya kalau mau pulang juga boleh, tapi kalau masih mau melanjutkan perjuangannya juga boleh. Tapi harapannya yang paling dalam, anaknya disuruh kembali untuk menceritakan pengalamannya dan mempersiapkan masa depannya, Pak. Mungkin ada yang mau menyimpulkan anak-anak dari kurang lebih tadi kalau dari pendapat dari kelompok-kelompok kalian kalau menyimpulkan kan seperti itu. Jadi kalau digabungkan seperti apa? Saya, Pak. Oh ya Mbak Ferin, silahkan. Isi yang terkandung dalam puisi tersebut adalah tentang pendidikan, yaitu nasihat seorang ibu kepada anaknya agar mengembara untuk mencari pengetahuan dan pengalaman sebanyak mungkin agar hidupnya dapat kokoh. Supaya kalian bisa mengasah seberapa yang sudah kalian dapatkan dari belajar menganalisis dan menyimpulkan ya. Ini pertanyaannya ya. Oke, nanti silahkan dijawab. Francisca ini sudah nomor ya, silahkan. Dapat mengetahui isi dan kesimpulan dari puisi. Kehidupan kalian sehari-hari, apa yang dapat katakan untuk kehidupan kalian sehari-hari setelah kalian belajar menyimpulkan unsur-unsur atau memaknai dari isi sebuah puisi? Siapa yang bisa merefleksikan? Santon, silahkan. Nasihat pada guna bagi kehidupan. Ya, luar biasa ya. Setiap puisi itu pasti ada nilainya. Ya, untuk pembelajaran minggu depan masih tentang KD.8, menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi. Kalian ya, sebuah sawah dihiasi padi. Matahari terbit menghiasi pagi. Kalian semua anak-anak yang berhati selalu tinggal di hati Pak Henry. Terima kasih anak-anak, kalian mengikuti pembelajaran dengan baik. Saya mohon untuk ditutup pembelajaran hari ini dengan doa.